Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat sehat, ya, dan nikmat waktu luang yang mana dengannya kita bisa untuk senantiasa mendekatkan diri, ya, Allah mudahkan kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali, ya, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari, ya, dalam tata cara ataupun mempelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disusun, ya, ditulis oleh para ulama mengenai hal-hal tentang materi yang kita pelajari ini. Ya, dalam kesempatan sore hari ini, ya, kita masih melanjutkan di tahapan untuk mempelajari tahapan kedua. Ya, setelah kita sebelumnya di tahapan pertama kita sudah menyelesaikan tentang bab makharijul huruf, ya, bab tentang di mana, ya, kita dalam mengucapkan atau melafazkan huruf-huruf hijaiyah, ya. Nah, di kesempatan ataupun di tahapan yang kedua yang selanjutnya yang insyaallah, ya, sedang dan akan kita pelajari, ya, adalah bagaimana, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, ketika memperingatkan, ya, ataupun menyampaikan apa yang harus dipelajari oleh orang-orang yang ingin belajar tentang Al-Quran, ya, khususnya tentang tata cara membaca Al-Quran. Ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, ya, awalan ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Ya, dan di tahapan yang kedua ini kita sedang mempelajari sifat huruf, ya. Sifat huruf yaitu bagaimana kita mengetahui cara dikeluarkannya suatu huruf. Ya, setelah kita sebelumnya mengetahui, ya, di mana huruf, ya, di mana suatu huruf itu dikeluarkan ataupun dilafazkan, dibaca, maka setelahnya kita sedang mempelajari bagaimana, ya, caranya huruf itu dikeluarkan, ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, yang kita pelajari sebelumnya kemarin, ya, mengenai tentang definisi dari sifat huruf itu sendiri adalah, ya, kaifiyatun ta'ridu lil harfi inda husulihi fil makhraji tumayyizu an ghairihi, ya, yaitu bagaimana, ya, kita mengetahui kaifiyah, cara, ya, tata cara dikeluarkannya suatu huruf, ya. Karena
Ya, di dalam tata cara kita mengeluarkan atau melafadzkan huruf-huruf hijaiyah ini, ya kita mengetahui ada yang suatu huruf itu caranya dibaca dengan suara yang tipis, ya. Ada yang dibaca dengan suara tebal, ya. Ada yang mengalir suaranya, ada yang tertahan suaranya, ya. Ada yang mengalir nafas, ya, ataupun udara. Ada yang tertahan udaranya. Nah, itulah yang sedang dan akan kita pelajari insyaallah, ya, mengenai bagaimana kaifiyah ataupun tata cara suatu huruf hijaiyah itu dilafazkan atau diucapkan, ya, yang dengannya kita dapat membedakan, ya, satu huruf dengan huruf yang lain, tentunya di makhraj yang tepat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemarin kita melanjutkan sedikit yang pembahasan yang kemarin, yaitu tentang sifat-sifat huruf, ya. Sifat-sifat huruf, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, secara umum, ya, sifat huruf ini terbagi menjadi dua bagian, ya, terbagi menjadi dua bagian secara umumnya, yaitu meliputi sifat asliyah, ya, dan sifat aridhah, ya. Sifat huruf secara umum, ya, terbagi menjadi dua, sifat asliyah, ya, dan sifat aridhah, ya. Dan ini, ya, berhubungan erat atau berkaitan erat dengan makna ataupun pengertian dari tajwid itu sendiri yang disebutkan, yang disampaikan oleh para ulama, ya. Sebagaimana, ya, tajwid, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yaitu bacaan yang sesuai tajwid itu adalah ketika seseorang membaca setiap huruf, ya, dikeluarkan di makhrajnya, ya. Kemudian ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, ya, dan begitupun, ya, diiringi disertai dengan diberikannya hak, ya, haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, inilah dua unsur inilah yang termasuk ke dalam sifat-sifat huruf, yaitu haqqahu wa mustahaqqahu. Haqqahu itu adalah tadi yang disebutkan pertama dari pembagian sifat huruf adalah sifat asliyah, ya, itu adalah haqqahu, ya. Kemudian adapun mustahaq, ya, itu adalah sifat aridhah dari huruf-huruf hijaiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat asliyah, ya, ini juga dinamakan oleh para ulama, ya, dengan nama-nama yang lain, ya, yaitu adalah sifat ini juga disebut dengan sifat dzatiyah, ya, atau sifat lazimah. Ya, di halaman ke-49, ya, disebut juga sifat dzatiyah, ya, dan sifat lazimah. Ya, itu tiga nama yang berbeda, ya, adapun maksudnya adalah satu, yaitu sifat asliyah, lazimah, dan dzatiyah, yang maksudnya adalah sifat yang asli pada sebuah huruf yang dia senantiasa menyertai huruf tersebut, ya. Dan inilah insyaallah yang akan kita pelajari. Kemudian adapun sifat aridhah, yaitu adalah sifat yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu saja, ya. Sifat yang hanya sewaktu-waktu dia munculnya. Ya, misalkan kemarin adalah contohnya adalah huruf nun, ya. Pada huruf nun ini, ya, terutama pada huruf nun sukun, ya, kadang dia dibaca jelas, ya, kadang dia dibaca samar, ya, dan kadang dia dibaca melebur ke huruf yang setelahnya, kadang diganti menjadi huruf mim, ya. Itulah yang menunjukkan, ya, sifat tersebut kadang ada, kadang tidak ada, ya, kadang dia menetap pada sebuah huruf, ya, dan kadang juga dia berubah. Maka itulah yang disebut dengan mustahaq, ya, atau sifat aridhah dari suatu huruf, ya. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah sekarang kita akan mempelajari pembagian, ya, ataupun secara umum dari sifat-sifat asliyah,
ya yang disusun, yang ditulis oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, dan ini beliau sebutkan ya secara ringkasannya ya ada di halaman ke 50 ya dari buku yang kita pelajari tentang dasar-dasar tilawah shahihah, ya, karya yang ditulis oleh Al-Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullahu taala, yaitu secara umum sifat-sifat yang akan kita pelajari yang termasuk sifat asliyah, ya, atau yang disebut juga dengan sifat dzatiyah, ya, ataupun sifat lazimah, ya. Dan ini disebutkan, ya, disampaikan jauh, ya, sebelum generasi kita, yaitu oleh para ulama. Salah satunya tadi adalah dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam manzumahnya Al-Jazariyah. Beliau menyebutkan bab sifatul huruf, ya. Secara umum kita yang dibagian, ya, secara umum terbagi menjadi dua sifat lazimah itu. Ya, ada sifat yang allati laha diddun, ya, sifat yang memiliki lawan, ya. Sifat yang memiliki lawan, ya, ada sifat-sifat yang nanti berlawanan dari sisi, ya, ataupun dari tinjauan yang disebutkan nanti per sifat-sifat tersebut, ya. Kemudian ada yang keduanya allati la didda laha, ya, ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, ya, sifat tersebut berdiri sendiri, ya. Kemudian, ya, untuk sifat-sifat yang memiliki lawan, ya, maka, ya, berjumlah ada 10, ya, ada 10. Dan ini sifat yang memiliki lawan ini dilihat dari 5 sisi, ya, dilihat dari 5 sisi yang berbeda, yang masing-masing sisi, ya, sekali lagi dia memiliki lawan dari sifat salah satunya, ya. Maka ketika ditinjau, dilihat dari 5 sisi, ya, maka sifat yang ada pada sifat-sifat yang memiliki lawan ini ada 10, ya, secara umum, walaupun nanti ada satu yang merupakan pertengahan dari dua sifat yang berbeda ataupun berlawanan. Yang pertama, ya, misalkan sifat yang dilihat dari sisi ataupun dari ditinjau dari segi udara, ya, ada yang harus mengeluarkan udara, ya, ada yang tidak boleh mengeluarkan udara, yaitulah nanti sifat dari al-hamsu dan al-jahru lawannya, ya, al-hams dan al-jahr. Itulah, ya, sifat yang ditinjau dari segi udara, ya. Kemudian ada yang nanti kita pelajari insyaallah, ya, ada sifat yang dilihat dari segi suara, yaitu nanti ada ar-rakhawah dan syiddah. Kemudian ada sifat yang dilihat dari sisi suaranya, apakah dia terangkat ke langit-langit bagian atas atau tidak, ya, nanti itu ada isti'la dan istifal, ya. Kemudian ada itbaq dan infitah, ya, dilihat dari sisi pengumpulan suara di antara langit-langit dan lidah, ya. Kemudian ada nanti al-idlaq dan al-ismat, ya. Adapun al-idlaq dan ismat ini, ya, tidak berpengaruh terhadap pengucapan suatu huruf hijaiyah, ya, dia hanya berkaitan erat dengan nanti ilmu sorof dan bahasa Arab, ya, dan itu hanya membedakan dari segi letak sebuah huruf, ya. Nanti itu ada idlaq dan ismat, ya. Dan nanti satu lagi yaitu adalah bainiyah atau wasatiyah, itu adalah sifat di antara syiddah dan rakhawah. Ini sifat-sifat yang memiliki lawan, ya. Dan ini disebutkan oleh Imam, ya, Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala dalam manzumahnya di bab sifatul huruf, ya, lengkap di sini. Beliau menyebutkan secara rinci sifat-sifat yang ada kurang lebih 18 sampai 19 sifat, ya. Beliau menyebutkan sifatuha jahru wa rikhwun mustafil, ya, munfatihun musmatatun wa diddaqul, ya. Sifat-sifat huruf, ya, dari suatu huruf itu ada sifatnya. Di sini disebutkan oleh beliau ada 5 sifat, ya, ada 5 sifat, ya, dan tadi dari segi yang berbeda, ya. Yang pertama adalah jahrun, kemudian rikhwun,
ya, kemudian mustafil yang ketiga, kemudian yang empat ada munfatih, ya, dan yang terakhir ada musmatatun, ismat, ya. Dan kemudian beliau, ya, Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyebutkan wa dhiddaqul, ya, dan lawannya maka katakanlah, ya, dan lawannya maka katakanlah atau maka sebutkanlah. Ya, di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah menyebutkan 5 sisi sifat dari sifat yang berlawanan. Yang pertama jahr, kemudian ada rikhwun, rokhawah, mustafil, munfatih atau infitah, kemudian ismat, ya. Dan kebalikannya, ya, beliau maka menyebutkan secara berurutan juga. Yang pertama maka lawannya adalah yang pertama tadi sudah disebutkan, ya. Yang pertama apa? Lawannya mahmusuha. Nah, mahmusuha yaitu adalah sifat hams, ya. Mungkin kita sudah terbiasa ataupun sudah pernah mendengar sifat ini, ya, sifat hams, ya, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, yang pertama adalah hams, maka hams ini merupakan lawan dari sifat yang disebutkan pertama tadi, jahr, ya. Apa saja hurufnya? Ya, di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, hanya menyebutkan huruf yang ada pada bagian lawannya saja, hamsnya. Adapun pada sifat-sifat yang tadi yang 5 disebutkan pertama itu tidak disebutkan huruf-hurufnya. Maka kita dapat simpulkan, ya, ketika di sini oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala disebutkan sifat hams fahathahu syakhsun sakat, maka, ya, selain huruf ini maka termasuk huruf yang memiliki sifat jahr, sifat hams, ya. Hurufnya ada fa, ha, sa, ha, shin, ya, kemudian kho, sod, sin, kaf dan ta, yaitu terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat, ya. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala melanjutkan syadiduha lafzu ajid qatim bakat, ya. Yang sifat yang kedua di sini adalah syadiduha, ya. Kita mungkin pernah belajar, ya, ada namanya sifat syiddah, ya, syadiduha, sifat syiddah. Maka syiddah ini adalah lawan dari sifat yang kedua disebutkan tadi, rikhwun, ya, rokhawah. Rokhawah lawan sifatnya adalah syiddah, ya. Dan huruf-huruf syiddah di sini terkumpul dalam lafaz ajid qatim bakat, hamzah, jim, dal, qaf, to, kemudian ba, kaf dan ta. Maka selain huruf-huruf yang terhimpun dalam kalimat ini, maka itu termasuk huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah, ya. Baik, kita selesaikan, ya, terlebih dahulu di sini bait ataupun syair-syair yang disusun di dalam Manzumah Al-Jazariyah tentang sifat-sifat huruf. Kemudian, ya, beliau Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala melanjutkan wa baina rikhwi wasyadidi lin umar, ya. Dan ada sifat, ya, yang ini adalah di antara sifat rokhawah dan syiddah, ya. Rokhawah mengalir suara, syiddah tertahan suara, ya, di tengah-tengah. Maka ada sifat namanya bainiyah atau tawassut, ya, yang hurufnya ada 6, ada 5, ya, terkumpul dalam kalimat atau kata lin umar, lam, nun, ain, mim dan ro, ya. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah atau tawassut, ya. Nanti dari sifat-sifat ini insyaallah kita bisa melatih, ya, mengetahui, ya, apakah bacaan kita sudah sesuai dengan sifat-sifatnya atau belum, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala wa sab'u ulwin khussadagtin kil hasar, ya. Yang selanjutnya ada sifat isti'la, ya, wa sab'u ulwin, ya, ada sifat isti'la, ya. Ini sudah masuk dari segi tinjauan yang lain, yaitu adalah ditinjau dari segi terangkatnya suara ke langit-langit, ya. Hurufnya ada 7, ya, adalah khussadagtin kil, kho, sod, bod, ghain, to, qaf dan dha. Ini sifat isti'la yang merupakan lawan dari sifat istifal, ya, lawan dari sifat istifal. Yang kemudian selanjutnya, ya, yang selanjutnya itu ada
Kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari, wasadu dodung ta'u dha'um mutabaqah. Ya. Di sini disebutkan huruf-hurufnya terlebih dahulu, baru nama sifatnya. Huruf-hurufnya adalah huruf sod, sod, do, to, dan dho. 4 huruf. Ini merupakan sifat itbaq. Ya, sifat itbaq yang merupakan lawan dari sifat infitah. Ya, ini sudah ditinjau dari segi yang lain, yaitu dari segi terkumpulnya suara ya di antara bibir dan lidah dan langit-langit. Kemudian wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Ya, ini ada sifat yang terakhir ya, dari sifat-sifat yang berlawanan adalah sifat idlaq. Ya, sifat idlaq ini lawan dari sifat ismat. Sekali lagi ya, pada 2 sifat yang berlawanan yang terakhir ini tidak berpengaruh terhadap bacaan pengucapan suatu huruf hijaiyah ya. Huruf idlaq ini farra min lubbin ya, terkumpul dari farra min lubbin, fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Nah, ini 10 ya atau 11 sifat yang saling berlawanan. Ya, kemudian Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala melanjutkan sifat-sifat yang satunya tadi, la allati la dhidda laha, sifat yang berdiri sendiri, sifat yang tidak memiliki lawannya. Yang pertama kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ya, sofiruha. Yang pertama ada sifat sofir ya, yang sering kita kenal dengan desis ya. Sifat-sifat huruf-huruf yang memiliki sifat sofir atau desis ini ada 3, sodun, wazayun, sinu ya. Sofiruha sodu, wazayu, sinu. Sod, zay, dan sin ya, 3 huruf ini memiliki sifat sofir. Kemudian selanjutnya ada qalqalatun qutbu jadin ya, sifat qalqalah ini yang paling mungkin yang paling familiar ya, yang paling familiar di kita di Indonesia terutama ya, karena sudah diajarkan sejak kita belajar Iqra ya, huruf-huruf qalqalah ya. Itu hurufnya adalah qutbu jadin, terkumpul dalam kalimat qutbu jadin, qaf, to, ba, jim, dal ya, atau yang lebih familiar kita mengenal dengan baju di toko ya, itu huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah ya. Kemudian selanjutnya wallinu ya, dan sifat al-lin yang ketiga ya, sifat dari sifat yang tidak memiliki lawan, lin ya. Lin ini adalah huruf waw dan ya sukun ya, dan sebelumnya berharokat fathah ya, au, ai ya, seperti itu. Itu sifat lin. Nah, yang nanti ya sifat lin ini bisa berubah menjadi mad ya, bisa berubah menjadi mad jika terletak di akhir kata dan waqaf pada kata tersebut ya. Setelahnya ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya, kemudian ada selanjutnya al-inhiraf. Wal-inhirafu suhiha fil lami warra. Ya, kemudian nanti ada sifat inhiraf ya, yang dimiliki ya, yang terdapat pada huruf lam dan huruf ra, 2 huruf saja. Ya, kemudian wa bi takririn ju'il ya, dan sifat takrir ya, sifat takrir ini hanya dimiliki oleh huruf ra ya, 1 huruf. Kemudian yang terakhir kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam bait yang terakhir, tapi ada 2 sifat di sini, walit tafashshinu, kemudian sifat tafasshi ya, yang dimiliki huruf shin ya, dan yang terakhir dha dan istatil ya, sifat istitalah yang dimiliki oleh sifat atau huruf dhad ya. Dan ini 7 sifat ya yang dimiliki ada ya, yang merupakan sifat yang tidak memiliki lawan ya. Nanti insyaallah ya ada para ulama yang kemudian memasukkan juga di dalam bab ini ya, bab sifat yang tidak memiliki lawan, nanti ada al-gunnah ya, al-gunnah ya, yang insyaallah sebetulnya sudah sedikit kita pelajari karena masuk di bagian makharijul huruf ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari
rahimahullahu taala dalam manzumahnya di bab di bait terakhir tentang makhrarijul huruf ya, wa gunnatum makhrajuhal khaysyum. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ya pada kesempatan sore hari ini sedikit kita mempelajari ya salah satu sifat dari sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kita masuk di bagian sifat-sifat yang memiliki lawan ya, atau as-sifat allati laha diddun ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, sifatuha jahrun wa rihum mustafil munfatihun musmatatun wa diddakul. Sifat yang pertama di sini disebutkan adalah jahr ya, dan jahr ini lawan sifatnya itu adalah mahmusuha, yaitu al-hamsu ya, al-hamsu wal jahr, hams dan jahr. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini sudah kita masuk di halaman ke-51 ya, al-hamsu wal jahr ya, perbahasan atau pelajaran dari sifat hams dan jahr ya. Hams adalah lawan dari jahr. Kedua sifat huruf ini ditinjau dari ya mengalir atau tidak mengalirnya udara saat pengucapannya. Ya, sekali lagi, kedua sifat ini ya ditinjau dari mengalir atau tidaknya udara ya atau nafas ya ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Ya. Bukan nafas ya, udara, angin. Ya, mohon maaf ya, kalau nafas atau suara itu nanti ada di al-hams atau sama insyaallah ya. Al-hams ini ditinjau dari nafas atau angin ya, udara sama saja. Kalau rokhawah itu suara ya, yang suara itu adalah rokhawah dan syiddah, ditinjau dari mengalir atau tidaknya suara ketika penyebutan huruf-huruf yang bersangkutan. Baik, yang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sifat hams ini secara bahasa yaitu artinya al-khafa ya, atau tersembunyi ya. Tersembunyi berarti tidak jelas ya, tidak nampak ya. Adapun menurut istilah, nah ini yang kemudian harus kita pahami ya, karena ya kalau dari sifat ataupun pengertian dari segi bahasa tadi ya, maksudnya ya tersembunyi berarti suaranya tidak jelas ya, karena al-jahr ya kita sering mengenal ya, ada sholat itu yang dibaca jahr, ada yang dibaca sir ya. Jahr itu jelas ya, maka di sini al-hams itu artinya adalah al-khafa ya, tersembunyi ya. Apanya yang maksudnya apa ya, yang disebut tidak jelas atau tersembunyi tersebut ya, maka di sini dijelaskan secara istilah ya, menurut para ulama ya, makna dari hams itu adalah al-khafa'u fis sam'i natijata infitahil wataraini as-sautain ya, adam ihtizajihima wa jarayani kathirin lihawain nafas, yaitu samarnya suara pada pendengaran ya, samarnya suara pada pendengaran, al-khafa'u fis sam'i ya. Ini yang dimaksud daripada hams ya, adalah samarnya suara pada pendengaran ya, ketika akibat apa? Terbukanya dua pita suara, tidak ada getaran pada keduanya serta banyaknya nafas yang mengalir. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, makanya ya karena samarnya suara pada pendengaran ini ya, ketika nanti ada huruf-hurufnya ya, nanti kita di sini kita sebutkan dulu huruf-hurufnya ya. Ada sifat hams yang dimiliki oleh 10 huruf ya, tersusun atau terbentuk pada kalimat fahathahu syakhsum sakat, fa ha sa ha ya, kemudian shin, kho, sod, sin, kaf dan ta ya. Lawannya jahr ya, maka selain dari 10 huruf yang tadi yang berjumlah nanti ada 19, itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat jahr ya. Maka
Ya, ketika kita membahas, mempelajari tentang sifat hams ini adalah mengalirnya udara, ya mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf ini bisa kita bisa kita fahami ya dengan misalkan kita memberikan contoh ya pengucapan pada huruf-huruf yang memiliki sifat hams ini. Ya, kita contohkan misalkan dari huruf fa yang pertama yang mengalirnya mengalirnya nafas ya ataupun udara ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini. Ya, terutama lebih jelas tentunya ketika dalam kondisi waqaf ya. Sebuah makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf dan sifat huruf itu akan terdengar jelas ketika huruf-huruf tersebut dalam kondisi waqaf. Ya, misalkan af, coba af, if, uf. Ya, bisa dirasakan aliran nafas ataupun udara yang keluar. Ya, nanti ini berhubungan erat dengan suara nanti karena ada huruf-huruf yang mungkin secara suara tidak mengalir ya, tapi dia ada angin, harus ada angin yang mengalir. Ya, dan ini juga yang mungkin sering terjadi kekeliruan ketika orang-orang membaca huruf-huruf ini ya, nanti yang akan kita pelajari. Kemudian huruf H ya, coba ih, ya, tentunya sekali lagi ya sifat ini kita sempurnakan tentunya dengan makhraj yang sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Makhrajnya sudah sempurna, sempurnakan kemudian dengan sifat-sifatnya. Coba ha, hi, hu, angin ya ataupun nafasnya mengalir. Ha, hi, hu. Yang tadi fa, fi, fu. Ya, makanya huruf fa ini ya kalau kita salah makhrajnya, misalkan yang seharusnya kemarin ada di ujung gigi seri bagian atas ketemu ke bagian bibir bawah, ya harusnya seperti itu. Kalau misalkan yang bertemunya dua bibir, bibir atas dan bawah, nanti tidak akan mengalir nafasnya. Suaranya anginnya atau nafasnya tidak akan mengalir. Pa, pi, pu, itu kalau salah makhrajnya. Makanya makhrajnya disempurnakan dulu, kemudian sempurnakan dengan sifatnya. Ya, makhrajnya ketemu tempelkan ya ujung gigi seri bagian atas dengan bibir bagian bawah, perut bibir. Fa, fi, fu, af. Mengalir angin ya atau nafasnya. Kemudian huruf sa ya. Coba sa, sempurnakan makhrajnya ya ujung gigi ujung lidah ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Sa, alirkan angin atau nafasnya. Si, su, as, as. Baik ya, kemudian huruf selanjutnya ya, huruf H. Ya, ini berbeda dengan huruf H yang tadi. Ya, kalau yang tadi adalah huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Ya, kalau yang ini H dari pangkal tenggorokan. Coba H. Ya, ngalir angin atau nafasnya. H, hi, hu, ah, ih, Baik, kemudian huruf shin ya, huruf yang kelima. Ingat-ingat ya, alirkan nafasnya atau udaranya. Ash, ish, ush, sha, di tengah tengah lidah. Shi, shu. Baik, kemudian di huruf selanjutnya huruf yang ke-6 ya, huruf kho. Nah, huruf kho ini ya sering kita tidak boleh berlebihan ya, karena ada beberapa yang mungkin ingin menyempurnakan niatnya ingin menyempurnakan ucapan huruf kho, tapi kemudian berlebihan ya, kayak suaranya mungkin kayak suara lebih mirip suara orang yang sedang ngorok ya, atau mendengkur ya, kho ya, seperti itu. Dia ringan saja ya, ringan ya, suara yang dikeluarkan ringan ya. Coba kho,
di tenggorokan adna yang terdekat dengan lidah. Khi, khu. Ya, ketika kasroh dia sedikit berkurang dari segi ketebalannya. Ya, kalau fathah dan dhammah jelas huruf kho ini harus dibaca tebal ya, karena dia termasuk huruf isti'la. Kho, kho. Ketika kasroh berkurang ketebalannya. Khi, dhammah tebal lagi. Khu, hu. Coba ya, mengalir udaranya ataupun nafasnya. Nah, ketika kasroh ya, sebelum huruf kho sukun itu ada kasroh, maka ya tadi berkurang ketebalannya dan hampir-hampir ya dibaca tipis ya, seperti ataupun seolah-olah dibaca tipis. Ya, tapi nanti ada lebih rincinya, nanti ada ya huruf kho sukun sebelumnya kasroh tapi dia tetap dibaca tebal. Ya, itu insyaallah kita pelajari di bab selanjutnya. Kemudian di huruf shad ya. Huruf shad juga sama, dia mengeluarkan angin ataupun udara ya. Coba so, si, su, as, tebalkan suaranya. Is, us. Ya. Ketebalan suara ataupun menebalkan suara ya tidak dipengaruhi oleh monyongnya bibir ya. Karena ini harus terus kita ulang-ulangi ya, agar kita bisa mempraktekannya ya sesuai dengan tata cara yang sudah disusun ataupun ditulis ya oleh para ulama. Kemudian huruf sin ya, coba sa, si ya, tipis kalau ini, berbeda dengan huruf shad yang tadi ya. Si, su, as, is, us, as ya. Nah, ini ada di dua huruf ini yang kemudian harus kita fahami ya, karena berbeda ya dari 10 huruf yang memiliki sifat hams ya, itu juga semuanya memiliki sifat rokhawah, mengalirnya suara ya, hanya kecuali di dua huruf ini, kaf dan ta ya. Coba kita praktekkan sekali lagi ya dari huruf-huruf dan kemudian bedakan pada huruf kaf dan huruf ta. Coba af, itu huruf fa, as, ash, akh, as. Coba sekarang huruf kaf gimana bacanya? Ak. Coba ak. Huruf ta, at ya. Ini berbeda dengan huruf-huruf yang lain ya, nanti ya, karena di sini disebutkan ya, ketika ada huruf-huruf ya yang memiliki sifat hams dan tidak memiliki sifat lain ya yang menjadikan huruf itu menjadi jelas ya. Kalau tadi huruf fa ya, dia sifatnya hams, tapi dia punya sifat lain yang menjadikan huruf itu harus terbaca jelas. Ya, misalkan mohon maaf, misalkan huruf sin ya. Coba as. Ya, selain dia mengeluarkan udara ataupun angin, ada sifat lain yang menjadikan huruf ini harus terbaca semakin jelas, yaitu adalah sifat rokhawah yang mengalirkan suara. Coba as. Ya, ataupun huruf yang lain, misalkan shin, ash, as. Nah, berbeda dengan huruf kaf dan ta ya. Dia tidak memiliki sifat rokhawah ya, tidak memiliki sifat rokhawah. Dia memiliki sifat lawannya rokhawah. Lawannya rokhawah apa? Lawannya rokhawah syiddah ya. Lawannya rokhawah adalah syiddah. Rokhawah itu mengalirkan suara, kalau syiddah itu tidak mengalirkan suara atau tertahan suaranya ya. Salah satu contoh dari huruf syiddah ini adalah misalkan huruf dal ya. Ya, huruf dal ini coba kita baca ad. Jangan dipantulkan terlebih dahulu, ad. Suaranya tidak mengalir, tertahan. Jadi ad. Nah, begitupun dengan huruf-huruf yang lain ya, seperti dikatakan
Ya, misalkan di sini syadiduha lafdhu ajid qatim bakat. Huruf hamzah, coba hamzah sukun ba. Tidak mengalir suaranya. Ba. Coba aj. Ad. Aqo. Ini rata-rata huruf qalqalah ya. Aqo. Aqo. Ab. Coba tidak dipantulkan ab. Nah, berbeda di huruf kaf dan ta. Ya, di sini kaf dan ta, maka harusnya dia termasuk sifat syiddah, tidak boleh mengalirkan suara, ya, tidak boleh mengalirkan suara. Berbeda dengan huruf sin tadi, misalkan as mengalir suaranya, tapi kalau at, ya huruf ta harusnya dia tidak mengalirkan suara. Coba at. Nah, jadi ini berbeda dengan huruf-huruf yang tadi, ya, karena huruf-huruf yang tadi dia memiliki sifat hams, kemudian dia disempurnakan memiliki sifat rokhawah yang menjadikan huruf tersebut terbaca semakin jelas, ya, dan jelas juga sifat-sifatnya, ya. Tapi coba misalkan huruf dzal, ya, huruf dzal ini kita cari huruf yang berlawanan dengan huruf hams. Ya, tadi huruf hams ini fahasa atau dihimpun dalam kalimat fahasahu syakhsun sakat, ya. Kita di huruf dzal, ya, sifat yang memiliki dia jahar, tidak mengalirkan nafas, ya, tapi dia memiliki sifat rakhawah. Coba az. Ya, nafasnya atau udaranya tidak mengalir, tapi dia suaranya mengalir. Az. Ya, jadi yang menjadikan sebuah huruf itu jelas terdengar sifatnya sebetulnya bukan hams, ya, tapi rokhawah. Ya, bukan hamsnya tapi rokhawahnya. Ya, mengalir suaranya bukan udaranya. Makanya, ya, karena pengertian dari hams tadi apa? Al khofa, tersembunyi, samar. Ya, jadi hamsnya tidak boleh jelas, ya. Jangan sampai misalkan at, ya, tadi misalkan huruf at, ya kan, suaranya tidak boleh mengalir. Yang mengalir itu adalah udaranya. Maka udaranya jangan dibuat mengalir seperti mengalirnya huruf rokhawah. Ya, jangan sampai dibacanya at, ya, at, ya, sampai mengalir jelas, ya, huruf ta-nya. Misalkan tabbat yada. Ya, kalau seperti itu, maka itu seperti ada huruf sin, ya, seperti ada huruf sin, ya, karena kalau huruf ta itu, ya, dia memiliki sifat namanya syiddah, ya, tertahan suaranya. Adapun yang mengalir itu bukan suara, ya, tetapi adalah angin ataupun nafasnya, ya. Begitupun dengan huruf kaf, ya. Contoh lagi, misalkan huruf kaf, ya. Huruf kaf juga sama, dia termasuk sifat yang tertahan dari segi suaranya, ya, dari segi suaranya, karena dia termasuk sifat lawan dari rokhawah syadid, ya, tertahan suaranya. Coba ya, maka ketika mengalirkan angin ataupun udara, maka tidak boleh jelas, ya, tidak boleh jelas sampai mengalir suara anginnya dan seakan-akan, ya, itu ada sifat-sifat yang lain, ya, misalkan jadi ak. Nah, seperti itu tidak sempurna, ya, karena itu terdengar jelas sekali, ya, dan mengalir seperti mengalir ininya, padahal harusnya tertahan suaranya dan mengalirnya hanya dari segi udara dan angin saja. Ak. Ya, makanya ada yang mengistilahkan, ya, sifat hams itu hanya bisa didengar oleh orang-orang yang terdekat saja, ya. Jadi enggak sampai terdengar sampai jauh. Misalkan Allahu Akbar, ya, sampai seperti itu. Itu berlebihan. Makanya sifat hams itu disempurnakan, ya, pada huruf kaf dan ta. Dalam hal ini hamsnya harus langsung hilang. Ya, misalkan tabbat, ya, tabbat yada, tidak sampai sempurna, apalagi sampai jelas seperti huruf S. Misalkan idza syamsu kuwirat, ya, seperti itu. Itu tidak sempurna. Nah, ini, ya, di antara huruf-huruf hams yang harus diperhatikan dari segi pengucapan dan kesempurnaan sifat-sifatnya adalah huruf kaf dan ta. Ya, karena yang lain insya Allah mudah, karena dia selain mengalirkan ataupun mengeluarkan udara dan nafas, ya, dia juga mengalirkan suara. Af, ah, ya, as, ah, ash, ya, tidak ada
atau lebih mudah ya dalam menyempurnakan sifat-sifatnya. Maka di huruf kaf dan ta ini ya kita harus diperhatikan ya, jangan sampai kita ingin menyempurnakan sifatnya tapi justru itu membuat kita keliru ya dari cara pengucapan yang seharusnya. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita cukupkan dulu untuk pertemuan sore hari ini di pembahasan tentang al-hams dan al-jahr ya, atau al-hamsu wal jahru. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, dan sekalian kita lanjutkan lagi sesi-sesi latihan langsung dalam kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan sifat-sifat yang kita pelajari. Insyaallah taala semoga Allah mudahkan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.